Halo semuanya, hari ini hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 jam 5:58 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini adalah catatan trading saya. Kita mulai dari Euro USD. Euro USD beneran naik ke atas ya, hampir mencapai pembatas yang di atas. Saya sudah closing setengah di 2R, kemudian setengahnya lagi running. Kemarin mau tutup di sini tapi nggak jadi. Sampai di sini bagaimana? Nggak ada yang bisa dilakukan sampai di sini. Saya nggak lihat ada tempat untuk scale in, dan yang belum buka posisi juga saya nggak ada tempat untuk masuk lagi. Jadi kita hanya bisa menunggu market sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini, nanti kita lihat lagi strukturnya seperti apa, apakah bisa re-entry lagi atau mungkin bahkan sell. Tapi ngelihat Euro USD dan XAU USD ini juga naik. Kayaknya kok trennya udah selesai ya untuk tren bearish ya. Trennya sepertinya berbalik ke atas, tetapi saya mau lihat ini dulu. Kalau ini dilewati, sepertinya memang tren bearishnya sudah habis. Tapi saya masih mau lihat marketnya dulu, nanti strukturnya seperti apa di London Open. Oke, next. XAU USD juga sama. Kemarin justru outlook yang ini yang jalan ya. Saya waktu breakout ini masih agak ragu-ragu mau buka posisi, tapi besoknya waktu saya melihat ini seperti ini trend line, saya buka setelah ada breakout trend line ini. Breakoutnya agak tinggi ya, maunya sih saya nunggu selesai kemudian ada pullback baru buka, tapi ngelihat momentumnya sepertinya kuat banget, nggak akan ada pullback, jadi saya langsung buy stop. Kemudian seharusnya di sini ada pemberhentian. Kalau ini dilewatin baru kita ke sini. Kalau ini di total bisa sampai sini. Ini 7.500 poin. Oke. Sampai di sini bagaimana? Apakah ada tempat untuk re-entry ataupun scale in? Saya ngeliatnya nggak ada, kecuali marketnya berbalik ke sini. Nah, ini bisa nanti cari sesuatu di sini, dan buy. Kalau ini beneran buy ya, kalau bukan ke bawah. Apakah dia bisa ke bawah? Ya tentu saja bisa. Di forex apa saja bisa terjadi, bisa naik, bisa turun. Saya juga bisa salah total. Tapi kalau memang ini naik, tempat untuk re-entry ataupun scale in, saya ngeliatnya di sini, di candle yang merah ini. Di sini seharusnya ada sesuatu, kita bisa re-entry. Next, AUD USD juga sama. Kemarin saya punya rencana jual, tapi nggak nyampe, cuman jalan sedikit. Ini saya bahkan belum scale out, tapi udah break even di sini. Bukan break even sih namanya. Ini saya closing manual di sini karena nggak ada lower low. Di sini harusnya dia setelah dia berbalik ini masih aman, tetapi harusnya dia ke sana, dia nembusin ini. Kalau dia nggak nembus dan dia bermain di sini, ini sudah alarm sesuatu yang nggak beres untuk bearish ya. Jadi saya closing di sini. Selanjutnya bagaimana? Nah, kalau kita berkaca pada pair USD temennya yang semuanya naik, kalau memang penggeraknya USD dan trennya sudah berbalik, trennya naik, kalau ini mau buy, maka tempat satu-satunya yang saya lihat adalah di sini. Jadi kalau market berbalik ke sini, kita bisa cari sesuatu untuk buy. Saya mungkin akan melakukan itu, tapi nanti lihat dulu di sesi London marketnya strukturnya seperti apa. Apakah memang ada validasi untuk buy atau tidak. Kalau saya buy di sini, stop lossnya di mana? Stop lossnya harusnya nggak lewat dari sini. Dari sini aja cukup. Stop lossnya harusnya ditaruh di bawah ini. Stop loss dimanapun itu ya. Kalau AUD USD buy, seharusnya NCD USD itu juga buy, tapi saya nggak lihat ada tempat untuk buy kecuali marketnya berbalik ke sini. Tapi kalau di sini
Stop lossnya di mana ya? Stop lossnya di sini, kejauhan kalau di sini. Saya nggak lihat ada level yang enak untuk NZD USD ya. Jadi acuannya tetap AUD USD aja. AUD USD kalau marketnya berbalik ke sini, mungkin saya akan cari tempat untuk buy. Stop lossnya di sini aja cukup. Stop lossnya di bawah sini. Oke. Lanjut AUD Yen. Nah, AUD Yen juga nggak nyampe. Ini saya juga sudah closing, sempat scale out di sini dan sisanya closing manual. Ini penggeraknya nggak ada USD-nya. Jadi seharusnya ini nggak ikut-ikutan yang lainnya, yang pairnya USD. Tetapi kalau ngelihat di sini nggak ada lower low, ini juga sudah alarm. Nah, di sini nggak ada lower low, ini sudah alarm. Seharusnya kalau dia memang mau turun, seharusnya dia lewatin yang ini, ada lower low ini. Apakah ini marketnya juga sudah berbalik terlepas dia nggak ada USD-nya? Kalau memang iya, maka seharusnya ada breakout di sini. Kita nunggu breakout di sini baru kita bisa kunci bawahnya sebagai area stop loss. Seharusnya begitu. Seperti ini ya. Level pemberhentiannya di sini, ada satu di sini. Nanti satunya lagi seharusnya di sini. Ini ke sini aja itu 3.300 poin. Tetapi kalau kita ngambil stop loss bawahnya, ini areanya sekitar 1.300 1.400. Gede juga. Ini cuman 2R lebih sedikit. Oke, masih banyak yang perlu dilihat dulu sebelum buka posisi. Saya ulang lagi ya, Euro USD saya nggak ada gambaran. Kalau mau re-entry juga saya nggak ada tempat, saya nggak lihat tempat. Tetapi kemungkinan kalau ngelihat strukturnya seperti ini, marketnya mungkin sudah berbalik. Tinggal nanti ini lewat nggak dia di sini. Kalau dia lewat, kemungkinan bahwa marketnya sudah berbalik itu semakin kuat. XAUUSD juga sama, dia bener yang ke atas, tetapi ini harus dilewatin dulu kalau dia memang mau trennya berbalik. Dan kalau mau ngambil re-entry untuk buy, satu-satunya tempat di sini yang saya lihat. Nanti lihat sesuatu di sini bisa re-entry untuk buy. Tapi jangan lupa ada juga kemungkinan marketnya turun ke bawah, itu tetap juga bisa dimungkinkan. AUD USD juga sama, kalau memang marketnya mau naik, satu-satunya tempat buy yang saya lihat di sini, nanti stop lossnya di sini. Tetapi masih banyak yang harus dilihat dulu sebelum membuka posisi. AUD Yen juga sama, kalau dia mau ke atas, ini harus breakout dulu kalau mau entry buy. Walaupun banyak yang harus dilihat, sama juga. Saya mau lihat marketnya dulu seperti apa sebelum membuka posisi. Jadi intinya untuk hari ini saya melihat ada kemungkinan pembalikan tren jangka panjang ya. Tetapi masih banyak yang harus dilihat, level-level yang harus ditembus masih ada dan belum tertembus. Jadi buktinya belum kuat walaupun sudah ada indikasi ke sana. Oke, sampai di sini videonya. Jangan lupa baca disclaimer-nya. Saya bisa saja salah total dan saya juga harus mengingatkan bahwa trading itu adalah bisnis yang sangat beresiko. Anda bisa kehilangan seluruh uang Anda. Jadi bekali diri Anda dengan pengetahuan yang cukup seputar dunia trading. Saya Bian Forex, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.